dan topik kita pada hari ini an-naskhu, an-nasikh wal mansukh. Ya, nanti kita akan jelaskan dan nanti kalau memang diperlukan buku, saya kirim buku-bukunya. Ya, PDF nanti. Mau berapa buku nanti tentang nasakh dalam Al-Quran. Pembahasan sekitar nasakh ini menjadi penting karena ada kaitan nanti dengan pemahaman terhadap Al-Quran. Kalau tidak mengerti nasakh, nanti kemungkinan besarnya menafsirkan sementara ayat itu sudah dinasakh hukumnya. Sudah ada ganti ayat yang lain. Jadi terjadi kesalahan fatal. Nah, biasanya sebelum menjelaskan apa itu nasakh, ya, kemudian masalah-masalah yang terkait, dijelaskan definisinya terlebih dahulu. Nasakh menurut bahasa itu ada beberapa pengertian. Ada al-izalah, ada an-naql, ada namanya at-tahwil, ada namanya at-tabdil, dan lain-lain. Termasuk nanti ada namanya ar-raf'u. Jadi ada 5 pengertiannya secara bahasa. Jadi al-izalah, an-naql, at-tahwil, at-tabdil, dan ar-raf'u. Semuanya ini ya terambil juga dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kata-kata an-nasakh menurut bahasa disebut dengan an-naql atau al-izalah. Kalau orang mengatakan nasakhatis syams az-zillah, berarti azalathu. Jadi menutupi awan ya ketika matahari menutupi bulan. Nasakhatis syams az-zillah. Bayangan ditutup oleh matahari. Maksudnya adalah menghilangkan bayangan itu. Dinamai al-izalah. Yang kedua maknanya adalah an-naql. Naql artinya memindahkan. Memindahkan. Saya nakal ini dari sini ke situ. Artinya saya pindahkan. Ayatnya juga ada inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Jadi ini adalah nakal tu, saya pindahkan. Kemudian di dalam ayat juga ada wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmah lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Dalam surah Al-A'raf. Jadi yang disebutkan di sini adalah makna-makna pengertian. Ada juga yang menambahkan nasakh itu adalah pembatalan. Al-ibtal. Seperti ayat dalam surah Al-Hajj. Ayat sakunna ma yulqi syaitan summa yuhkimullahu ayatihi. Artinya, fayubtilullah. Allah batalkan itu. Di banyak nanti pengertian-pengertian nasakh itu. Sementara menurut istilahnya, itu adalah adanya dalil syar'i yang datang belakangan terhadap dalil syar'i yang sudah terlebih dahulu yang menjelaskan hukumnya beda. Di sini disebutkan ayyarida dalilun syar'i mutarakhiyan an dalilin syar'i muqtadiyan khilaf hukmihi. Jadi ada dalil baru, alasan baru, dia adalah merupakan dalil syar'i, menghapuskan dalil syar'i juga yang datang belakangan. Maka terjadilah perubahan hukum di situ. Disebutkan nanti dalam ayat surah Al-Baqarah yang biasa kita kenal, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Maka dengan nasakh berarti ada penjelasan hukum syar'i itu sudah tidak berlaku lagi, digantikan dengan hukum yang baru. Nah, semuanya ini nanti menjadi perdebatan. Perdebatan nanti, terutama nanti Abu Muslim Al-Asfahani, seorang ulama yang wafat 323 Hijriah, mengatakan bahwa nasakh itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena alasannya
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Kelebihan, kebesaran, keagungan, keistimewaan. Di antaranya Allah itu alim. Alim itu artinya maha mengetahui. Khabir, maha teliti, dan lain-lainnya. Nah, kalau memang Allah itu tahu bahwa yang terbaik itu adalah B, kenapa harus menurunkan ayat A duluan? A kemudian dirubah menjadi B. Langsung saja yang B, tidak perlu melalui A. Itu alasan ya secara aklinya itu. Aklinya mengatakan demikian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan adanya nasakh itu dengan hikmah-hikmahnya yang luar biasa. Maka ilmu ini menjadi penting. Menjadi penting untuk dikuasai. Nanti ada nasakh dalam Al-Quran, ada nasakh dalam hadis Nabi. Yang akan kita bahas adalah nasakh dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Apa hikmahnya nasakh? Hikmahnya nasakh pertama ya menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Dalam buku-buku itu sering disebut dengan izhar ar-rububiyah. Kenapa? Karena dia tidak mungkin ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa untuk berbuat sesuatu. Maha mengetahui apa yang dikehendakinya. Yang kedua, menjelaskan kesempurnaan dalam beribadah. Ada maslahatnya buat kita. Kenapa? Karena di nasakh pasti di balik itu ada keringanan. Bukan di balik nasakh itu ada sesuatu yang memberatkan. Contohnya banyak sekali. Misalnya iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Pada mulanya 1 tahun. Dia harus menunggu baru boleh dia menikah kepada yang lain. Kemudian diganti menjadi 4 bulan 10 hari. Nah 4 bulan 10 hari itu yang diberlakukan. Yang 1 tahun tidak diberlakukan. Maka di sini ada keringanan yang Allah berikan. Walaupun secara susunan ayatnya, yang setahun itu belakangan, yang 4 bulan 10 harinya di depan. Di ayatnya 234. Ya, 234. Kemudian yang menasakhnya itu 236, 34, 40, 50. Itu angkanya beda. Ya, harusnya yang kecil dulu baru yang besar. Tapi ini tidak demikian. Ya, karena yang dijelaskan adalah 4 bulan 10 hari duluan, yang 1 tahun datangnya belakangan. Secara logika seharusnya yang datang 1 tahun itu duluan, yang 4 bulan 10 hari belakangan. Berbeda dia 1 halaman. Ya, itulah pikiran manusia. Tapi Allah tidak demikian. Yang kedua, itu adalah menguji ya semacam apa? Semacam kemerdekaan untuk beribadah. Dalam beribadah kita harus mengikuti kehendaknya Allah, ketetapannya Allah. Nah, ketika kita lakukan itu, ini merupakan ujian. Kita harus patuhi itu. Kemudian yang keempatnya, menjelaskan adanya perubahan. Ya, perubahan sesuai dengan kemampuan seseorang. Maka di dalam agama, at-taklif bima la yutaqu muhalun. Membebankan sesuatu yang tidak mampu untuk dilaksanakan, itu sesuatu yang mustahil. Maka kita temukan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Menurut kemampuannya. Kemudian yang kelima, hikmah adanya nasakh atau untuk memberikan kemudahan. Menghilangkan segala macam kesulitan dari pelaksanaan ibadah karena ada kemaslahatan di balik itu. Di dalam kita temukan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Kemudian di dalam surah Al-Hajj juga ada wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kemudian yang keenam ada hikmahnya
yaitu memindahkan orang-orang yang lemah, dia tidak bisa beribadah secara maksimal karena ada kekurangannya, dari kekurangan menuju kepada kemudahan. Maka Allah jelaskan prinsip itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Bikumul us. Nah, apa syarat-syarat adanya nasakh? Ada 5 syarat disebutkan. Yang pertama, ayyakuna kullu minhuma syar'iyan. Semuanya harus syar'i. Kalau tidak syar'i, tidak boleh. Dalilnya juga harus syar'i. Kalau dalilnya tidak syar'i, tidak boleh. Ayyakuna nasikhu mutaakhiran anil mansukh. Yang menasakh itu harus datangnya belakangan dari yang dinasakh. Kemudian perintah menasakh itu merupakan perintah yang sifatnya mutlak, tidak mukhayyad, tidak diikat oleh sesuatu. Yang keempat, yang disebut dengan nasakh fi ijabil ilmi wal amal. Jadi dia nasakhnya hukum. Kalau nasakhnya hukum, berarti yang dinasakhkan itu merupakan sesuatu yang harus diketahui. Bukan sekedar untuk diketahui, tapi juga dilaksanakan sebagai satu kewajiban. Yang kelima, ayyakuna nasikh wal mansukh mansusaini bidalilil khitab. Nasikh dan mansukh harus ada dalilnya. Dalilnya yang sharih. Tidak boleh dalilnya yang tidak jelas. Dan tidak ada ijtihad di dalam nasakh. Tidak ada ijtihadnya dalam nasakh. Menurut perkiraan, katanya, konon kabarnya, tidak boleh. Kalau dikatakan ini nasakh, ini nasikh mansuhnya ada di situ, mana nasikhnya, mana mansuhnya, harus ada dan jelas. Baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Nah, di dalam perjalanannya, bahwa untuk mengetahui nasakhnya atau tidak itu, tidak ada dalil akli. Dia harus ada dalil nakli. Dalil nakli. Kalau tidak ada dalil nakli, tidak bisa. Nah, dari mana kita ketahui itu adanya nasakh atau tidak? Itu adalah dari Nabi SAW atau dari sahabat yang menceritakan bahwa Nabi SAW mengatakan demikian dan kemudian diturunkan ada ayatnya, ada hadisnya. Kemudian ketika menyampaikan itu, disampaikan kapan dia mendengarnya itu. Para sahabat tidak bisa mengatakan aku dengar dari Rasul, tapi dia tidak sampaikan kapan waktu mendengarnya itu. Tahun apa? Tahun ketika pembebasan kota Makkah misalnya, atau yang lain-lainnya. Kenapa? Karena hukum Islam itu apabila dia sudah ditetapkan, maka adanya nasakh atau tidak, itu haruslah dengan amr, perintah yang benar-benar terjadi. Kenapa? Karena yang diperintahkan yang baru itu merupakan sesuatu yang menasakhkan yang ada sebelumnya. Nah, dalam perjalanannya, pembahasan nasakh dan mansuh ini ada macam-macam disampaikan ketika dia berkaitan dengan Al-Quran. Al-Imam Syaukani dan lain-lainnya menyebutkan bahwa yang pertama itu manusikha hukmuhu wa baqiya rasmuhu. Yang dinasakh hukumnya, tapi rasamnya masih ada. Misalnya apa? Ayat yang berkaitan dengan wasiat ya untuk kedua orang tua dan sanak kerabat yang berkaitan dengan ayat-ayat mawaris. Kemudian tadi itu dinasakhkan iddah al-mutawaffa anha zawjuha, yang ditinggal mati suaminya pada mulanya setahun, diganti dia menjadi 4 bulan 10 hari. Maka yang mansukh itu harus dia sabitut tilawah wal hukum.
Yang kedua, manusia hukmuhu warasmuhu. Dinasah hukumnya dan rasamnya sekaligus. Wasabata hukmun nasih warasmuhu. Apa itu? Itulah nasakh istiqbalu baitil maqdis bistiqbalil Ka'bah. Kita ketahui bahwa Nabi SAW pada mulanya berkiblatnya ke Ka'bah. Kemudian ada perintah harus berkiblat pindah dia ke Baitul Maqdis. Selama berapa lama? 16 bulan, 17 bulan. Nabi selalu mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap Nabi lewat di tengah-tengah mereka, orang-orang Yahudi itu terus mengatakan, hadza Muhammadun yattabi'u qiblatana wa yukhalifu dinana. Ini yang nama Muhammad, ngikuti kiblatnya kami, tapi tidak mau ngikuti agama kami. Nabi terus berpikir seperti itu, selama 16-17 bulan, akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang terkait dengan itu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Begitu juga nasakh pada waktu puasa-puasa yang dulu ada pada hari Asyura, kemudian dihapuskan dengan puasa Ramadan. Kemudian ada lagi yang dinasakh hukumnya dan tetap rasamnya. Ada yang diangkat rasamnya, tetap hukumnya. Misalnya apa? Firman Allah, fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Begitu juga ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal batta nakalan minallah. Jadi di sini disebutkan bahwa ini pada mulanya ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian dinasakh lafaznya secara redaksinya. Tapi hukumnya tetap. Ya, tetap. Jadi orang kalau sudah dia kawin, baik laki maupun perempuan, dia melakukan zina, maka hukumnya adalah rajam. Tanpa dibedakan antara yang muda, yang tua, semuanya harus dirajam. Yaitu dengan dilempar batu, kerikil, sampai dengan mati. Kemudian ada lagi yang dinasakh rasamnya, bukan hukumnya, tapi tidak diketahui nasikhnya yang mana gitu. Ya, yang mana gitu. Misalnya hadis Nabi itu laukana libni Adam wadiyani min dhahabin latamanna lahu masalisan wa la yamla'u jafnu Adam illa turab wa yatubullah azza wa jalla ala man taba. Jadi disebutkan sekiranya manusia itu punya dua tempat dari yang segala sesuatu yang terbuat dari emas, maka dia menginginkan yang ketiga. Dan perut seseorang juga tidak akan merasa cukup dia ya dengan makanan-makanan yang ada, melainkan apabila dia sudah terkena yaitu dengan tanah. Ya. Kemudian banyak lagi penjelasan-penjelasan sekitar itu. Nah, kalau mau dirinci surat-surat apa saja yang ada nasikh dan mansukhnya. Kalau rinciannya disebutkan surat-surat yang tidak ada nasikh, tidak ada mansukhnya, itu ada 43 surat dari 114 surat. Itulah Al-Fatihah, Yusuf, Yasin, Hujurat, Rahman, Hadid, Shaf, Jum'ah, Tahrim, Mulk, Haqqah, Nuh, Mursalat, Jin, An-Naba, Nasi'at, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyikhaq, dan seterusnya. Kalau surat yang ada nasakhnya di dalamnya, ya tidak ada mansukhnya, itu ada 6 surat. Surat Al-Fatah, surat Al-Hasyr, surat Al-Munafiqun, dan surat At-Taghabun, At-Talaq, dan Al-A'la. Ini surat-surat yang di dalamnya ada nasikhnya, tapi di dalamnya tidak ada mansukhnya. Kemudian ada lagi
surat-surat yang ada mansukhnya, tapi nasikhnya tidak ada. Itu kita temukan di dalam 40 surat. 40 surat dari 114 surat. Ya, itu dirinci semua. Jadi dalam buku-bukunya disebutkan secara rinci. Adapun surat yang di dalamnya terhimpun ada nasikhnya, ada mansukhnya. Itu dari 124 114 surat itu yang ada itu hanya 20 surat saja, ada yang mengatakan 25 surat yang ada nasikhnya dan ada mansukhnya. Inilah yang disebut dengan macam-macam harus diketahui dari yang nasikh dan mansukh dari ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran itu sendiri. Nah, dari sinilah dikatakan wa minal mansukh al-ma'mulu bihi mudda mu'ayyana wa ma'amila bihi wahid. Jadi dalam prakteknya nanti, ya prakteknya nanti ternyata mau dipraktekkan, ya sudah dipraktekkan karena dia sudah dinyatakan sebagai ayat yang mansukh, ayat yang menghapus ya hukumnya itu. Nah, dalam perjalanannya banyak ulama sudah menuliskan masalah nasakh ini dalam satu bab sendiri. Di dalam catatan itu ada yang mengatakan yang pertama kali menulis itu adalah Da'amah As-Sadusi. Da'amah As-Sadusi. Ada yang mengatakan yang pertama itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan lain-lainnya. Ada yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang meninggal 224 Hijriah. Ada yang mengatakan lain lagi. Nah, perdebatan-perdebatan itu bisa dijawab dengan adanya bukunya itu sendiri. Bukunya dari manuskrip dicetak, dia sebagai sebuah buku. Di dalam buku itu juga dijelaskan bahwa yang menulis itu wafatnya tahun sekian, ya, dan merupakan tokoh nasakh itu. Jadi dalam sejarah dicatat bahwa Da'amah ya As-Sadusi, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi yang wafat 117 Hijriah itu adalah tokoh pertama yang menulis tentang nasakh. Yang kedua nanti Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang meninggal 224 Hijriah. Kita temukan juga buku-bukunya itu. Maka ketika kita lacak buku-bukunya, ya kita temukan buku-buku itu ya yang sudah di PDF-kan dan sudah dicetak. Misalnya yang ditulis oleh tabi'in Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Ini bukunya, Kitab An-Nasikh wal Mansukh fi Kitabillahi Ta'ala. Ini bukunya. Nanti PDF-nya saya kirimkan. Kemudian ada lagi yang ditulis oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Karim. Ini bukunya. Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Karim. Imam Zuhri ini meninggalnya 124 Hijriah. Ya. Kemudian ada lagi yang tadi kita sebut Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang dikenal dengan Al-Imam Al-Harawi yang meninggal 224 Hijriah. Menulis juga An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Aziz. An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Aziz. Di beliau tuliskan itu semuanya. Ya, dituliskan di dalam kitabnya itu berapa ayat-ayat yang dimansuh itu ada 532 ayat. 532 ayat. Dalam satu cetakan yang lain itu 536 ayat. 536 ayat. Jadi disebutkan dari pertama sampai dengan terakhir. Ya, inilah bukunya, agak tebal dia. Agak tebal bukunya yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian ditulis lagi oleh ulama juga yang dikenal dengan Ibnul Arabi.
Ya, Ibnu Arabi yang meninggalnya itu berapa? 543 Hijriah ya. 543 Hijriah. Ini sebetulnya terbagi dia kepada apa? Kepada dua jilid, ya, dua jilid. Tapi satu jilidnya kita temukan dalam bentuk manuskrip. Inilah bukunya An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Karim oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi. Kemudian ada lagi buku yang ditulis oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi yang meninggal 456 Hijriah. An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Karim. Ini bukunya. Ya, harus dimiliki nanti ini. Saya kirimkan PDF-nya langsung di copy ya. Langsung di copy. Nah, begitu juga yang ditulis oleh An-Nahas. An-Nahas ini tinggalnya 338 Hijriah. Ini juga bukunya ada. Ya. Dan lain-lain. An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Karim. Jadi paling tidak 6. Ya. Bukunya lebih dari 6 sebetulnya. Ada berapa? 10, lebih 10. Nanti belum kita bicara yang nasakh dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya, An-Nasikh wal Mansukh min As-Sunnah An-Nabawiyah. Itu menjadi bahasan penting juga. Kenapa? Karena tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ada bukunya. Ya, 12. Insya Allah belum dibaca, sudah dicetak, dikopi, didudukkan di atas meja, dinikmati, insya Allah sudah kenyang duluan. Padahal pembahasannya hanya sekitar nasikh dan mansukh, ya, satu saja dari pembahasan ya ilmu Al-Qur'an. Nah, dijelaskan juga ya di dalam buku yang kita jadikan referensi itu dalil-dalilnya. Dalil-dalil adanya nasikh itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi. Ya, kita temukan. Di sini disebutkan bahwa yang disebut dengan nasikh dasarnya daripada wahyu itu banyak sekali ayat-ayat disebutkan. Hadis juga disebutkan. Ini menunjukkan bahwa nasikh itu dia harus sifatnya adalah tauqifi. Jadi tidak ada nasikh yang ijtihadi. Ya, sama dengan syar'u man qablana. Dulu ada, sekarang ada. Nah, menjadikan dulu ya pernah ada itu. Adanya penjelasan disyariatkan buat kita atau tidak. Kalau dijelaskan bukan syariat buat kita, maka dia hanya menjadi syariat bagi umat terdahulu. Yang berlaku adalah syariat yang diberlakukan buat kita. Ini yang disebut dengan istilahnya tauqifi atau dia sifatnya adalah ta'abudi. Jadi ta'abudi itu adalah yang sifatnya harus dilaksanakan dalam ibadah. Nah, yang ta'abudi ini penjelasannya harus merupakan dari ayat-ayat, dari hadis-hadis yang dipastikan dia tidak berlaku pada waktu tertentu, tapi berlaku dia untuk selanjutnya. Jadi tidak ada ya kata-kata nasikh dengan ijtihad, tetapi nasikh itu harus dengan istilahnya dalil nakli. Ya, di dalam apa? Sejarah apa? Sejarah dan perkembangannya kalau kita melihat oleh Da'amah ya, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi ini menjelaskan ya sama dengan apa? Dengan buku-buku lain.
ya buku-buku lain. Nah, apa definisinya apa, ya, kemudian bedanya nanti ya nasakh dengan bada, bagaimana jatuhnya adanya nasakh itu. Kemudian nanti kalau nasakh itu merupakan salah satu disiplin ilmu, maka apa kira-kira keutamaan ya daripada ilmu itu? Itu semuanya dijelaskan. Ya, tidak boleh seseorang menafsirkan Al-Quran kalau dia tidak memiliki ilmu nasikh dan mansukh. Begitu juga mereka mengatakan semua yang berbicara tentang sesuatu yang ada dalam Al-Quranul Karim, walaupun dia mengetahui adanya nasikh atau tidak, itu ketika dia tidak mengetahui, berarti dia mempunyai kekurangan di situ itu. Nah, diriwayatkan, ya banyak sekali diriwayatkan, ya orang-orang yang dulu mengaku ya, sudah tahu itu, tapi ternyata ya termasuk ayat-ayat yang memansuhkan ayat-ayat tertentu. Maka dari itulah dalam perjalanannya bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau dulu pernah ada kemudian dihapus, namanya nasakh. Namanya nasakh, ya nasakh. Dan nasakh sudah kita jelaskan artinya mengganti. Ya, ada yang mengganti kata-katakan tabdil, ada yang mengatakan raf'u, mengangkat hukum syar'i. Ya bidalilin syar'iyyin mutarahin anhu. Dengan dalil juga yang datang belakangan. Yang datang belakangan. Artinya akal tidak punya tempat untuk menjelaskan bahwa itu dimansuhkan, itu dinasahkan, melainkan ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ada yang ditanyakan? Ini kita bicara nasakhnya dalam Al-Quran ya. Kalau nasakh nanti dalam hadis lain lagi. Ya naskhul hadis. Nanti ditulis juga oleh Da'ama bin apa? Qatadah bin Da'ama As-Sadusi juga menulis juga tentang nasakh ya. Nasakh ini ditulis juga. Tapi nasakhnya fil hadis An-Nabawi. Ya, nasakhnya fil hadis An-Nabawi. Jadi dijelaskan dulu pernah ada, kemudian dijelaskan dalam sabda berikutnya bahwa yang pernah ada itu dinasakh, maka disebutlah nasakh dia di dalam hadis Nabi. Nanti buku yang terbesar nasakh dalam hadis Nabi itu ada tulisannya Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Abu Bakar Musa Al-Hazimi ini ulama abad ke-6. Dia meninggalnya 584 Hijriah. Diberi judul Al-I'tibar. Ya, Al-I'tibar fin nasikh wal mansukh minal athar. Itu dibuatkan nanti Qatadah bin Da'ama As-Sadusi nulis. Kemudian dilanjutkan nanti oleh gurunya Imam Ahmad, namanya Al-Asram. Al-Asram sudah menulis. Nanti ditulis lagi oleh Al-Imam At-Tahawi. Ya, Imam At-Tahawi. Kemudian ada lagi yang menulis lagi sampai dengan ulama ya, ulama-ulama berikutnya yang menulis tentang adanya nasakh di dalam hadis-hadis Nabi itu. Ada yang tanyakan? Ada musual yahtamilu amrain. Tidak ada pertanyaan, dua kemungkinan. Mengerti semuanya atau tidak mengerti. Nasakh ini menjadi kajian berbagai disiplin ilmu. Nasakh kajian dalam ilmu Al-Quran.
Nasakh kajian dalam ilmu hadis. Nasakh juga kajian dalam ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih juga mengkaji tentang nasakh ini. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan hukum. Ya, dengan hukum. Nanti tulisan yang cukup besar itu adalah karya seorang wanita ya. Wanita, profesor dalam ilmu usul fikih. Namanya Dr. Nadia Al-Amri. Nadia Al-Amri. An-Naskhu fi Dirasatil Usuliyin. Ya, ditulisnya menjelaskan definisi nasakh saja dalam perdebatan ilmu usul itu lebih dari 100 halaman. Disebut dengan raf'u atau disebut dengan tabdilu, disebut apakah dia dengan izalatu dan seterusnya. Pengertian-pengertian dari aspek bahasa itu menjadi bahagian daripada perdebatan menetapkan definisinya secara apa? Secara syar'i itu. Jadi mengangkat bisa raf'u ya atau dia dikatakan naklu, memindahkan. Dulu ada dipindahkan. Jika dipindahkan maka yang dipindahkan itu sudah tidak ada lagi. Disebutlah istilahnya mansukh ya dan lain-lainnya. Yang hadis juga ada ya. Yang hadis walaupun bukan pembahasan kita, tapi yang hadis itu menjadi bahagian yang tidak terpisahkan juga dari apa? Dari pembahasan kita sekitar nasakh itu. Yang hadis pernah mendengar buku-bukunya? Tidak ya? Jadi saya ambilkan juga buku-bukunya ya. Sebentar ya, nasakh ya. Dekat sini. Kalau mau membaca nasakh menurut pandangan ilmu usul fikih, ini ada buku yang cukup bagus ya yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah. Diberi judul An-Naskhu Indal Usuliyin. Ya, ini bisa dicari di Google nanti. An-Naskhu Indal Usuliyin. Nah, kemudian nanti ada juga yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, ditulis juga. Kemudian ada juga Abdul Qahir Al-Baghdadi. Nulis juga bukunya An-Nasikh wal Mansukh. Nah, untuk yang hadis ini cukup besar. Ya, cukup besar. Kenapa? Karena disebutkan ya hadis-hadis yang dimansuhkan itu semuanya itu hampir berapa? 400-an ya. Ada 400-an hadis-hadis yang dimansuh. Jadi ada 428 hadis. Ya, 428 hadis. Maka bukunya agak besar. Tuh bukunya segini. Ya, An-Nasikh namanya Al-I'tibar. Al-I'tibar fin Nasikh wal Mansukh minal Asar. Ini ditulis oleh seorang muhaddis ya abad ke-6.
Namanya Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Meninggalnya 584 Hijriah. Jadi kalau ingin mengetahui adanya nasakh di dalam hadis, ya langsung merujuk kepada kitab ini saja. Ya, ada lagi yang lain-lainnya, tapi ini adalah kitab yang terakhir yang ditulis, yang bagus. Walaupun sebelumnya juga ada, ya ditulis oleh gurunya Imam Ahmad, ada namanya Al-Asram yang meninggal 216 Hijriah. Kemudian ada lagi bin Syahin, Muhammad bin Syahin yang meninggal 385 Hijriah dan lain-lainnya. Nah, buku itu semuanya sampai kepada kita. Buku itu semuanya sampai kepada kita dan menjadi bahagian daripada pembahasan-pembahasan penting. Nah, di dalam silabus kita, setelah kita menjelaskan ya apa yang terkait dengan masalah-masalah nasakh ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita sekitar apa? Sekitar kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dan firman-Nya itu adalah khitab yang diarahkan, maka khitabnya itu nanti mungkin ya ada namanya soal dan jawab ya di dalam Al-Qur'anul Karim, ada ada juga yang namanya wujuhul khitab, soal dan jawab yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka di dalam apa? Di dalam buku kita juga itu sudah disebutkan, ya sudah disebutkan yang kaitannya dengan apa? Dengan soal dan jawab ini. Ya, kita bisa baca nanti di halaman berapa? Halaman 318. Ya, 318 yang menjelaskan macam-macam pertanyaan. Ya, macam-macam pertanyaan dan jawaban yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, disebutkan di sini. Ya, disebutkan di sini dinamakan pertanyaan karena ada jawaban. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak mungkin ada jawaban. Ya, pasti berangkatnya dari pertanyaan. Nah, apakah pertanyaan itu sesuai dengan jawabannya? Karena ini berkaitan dengan soal dan jawab, ini adalah firman Allah, maka Nabi selalu ketika ada kasus yang disampaikan oleh seorang sahabat, Nabi menunggu dulu. Menunggu ada tidak penjelasan dari Al-Quran yang kemudian itu adalah sebagai jawaban. Ini kita temukan ada 14 macam. Ya, ada 14 macam yang kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau diringkaskan, itu misalnya ada yang langsung bersambung. Pertanyaan, langsung jawaban. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, ayat 219. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismu ma akbaru min naf'ihima, dan seterusnya disebutkan langsung itu wa yas'alunaka madza yunfiqun. Langsung dijawab qulil afwa. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Ada yang terpisah. Ya, terpisah. Jawabannya terpisah. Misalnya dalam surah Al-Furqan. Tapi dia berada dalam satu surat. Misalnya di awal surat itu waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Jawabnya ada di situ juga. Kalau ini ayat 7, jawabnya pada ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum ya'kuluna at-ta'ama wa yamshi fil aswaq wa yamshuna fil aswaq. Kemudian ada juga yang kita temukan jawabannya itu pada surat yang berbeda.
Yang misalnya qalu wa marrahman, dalam surah Al-Qur'an, surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamal bayan. Ada yang sifatnya jawabannya itu dalam bentuk dhamir dia. Seperti cerita tentang apa? Tentang kehebatan daripada Al-Quran itu. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil au kullima bihil maut. Jawabnya lakana hadzal Qur'an. Kalau ada jawab, tapi surah surah Al-Baqarah misalnya di dalam saya kulus sufaha bidan nas illa ma wallahu liyudhi'a imanahum wa ma kana Allah liyudhi'a imanahum Allah bin nasi raufur rahim. Ada juga pertanyaannya satu tapi jawabannya dua. Ya, kalau ada pertanyaan satu jawabannya dua, itu berarti orangnya itu pertanyaan itu. Ya, kalau manusia dikatakan hadza dalilun ala safahati uqulihim. Ini adalah bukti bahwa dia adalah bego, bukan dia pintar. Ditanya satu, jawab satu saja. Tidak perlu dijawabnya dua. Tambahan itu menunjukkan ketidakmengertiannya. Jadi dicontohkan dalam surah Asy-Syu'ara. Ya, ketika Nabi Ibrahim berdiskusi kepada ayah dan kaumnya. Watlu alaihim naba Ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ma ta'budun pertanyaannya. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Dijawabnya kami menyembah berhala dan kami itikaf untuk berhala itu. Seharusnya ketika ditanya apa yang disembahkan, jawab qalu na'budu asnaman. Titik. Ya, ketika dikejar oleh Nabi Ibrahim, ya dikejar Nabi Ibrahim, apakah yang kalian sembah itu bisa mendengar, bisa membantu? Qala hal yasma'unakum istad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun? Dijawabnya apa? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Dulu beginilah nenek moyang kami, orang-orang tua kami, orang-orang yang lalu dari kami. Terus ditanya, apa ra'aitum ma kuntum ta'buduna antum wa ba'ukum aqdamun? Kalian mengatakan, beginilah nenek moyang kami. Sekarang ditanya, apakah kalian menyaksikan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh nenek moyang kalian? Dia tidak bisa menjawab. Maka Nabi Ibrahim langsung menyatakan sikapnya. Kalau begitu, fa'innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Jadi kalau begitu, semua berhala-berhala ini adalah musuhku. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu siapa? Siapa? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dijelaskan siapa yang harus disembah itu. Nah, itu juga ya kita temukan. Kemudian ada jawaban yang sifatnya disembunyikan. Jawabannya itu tidak. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbih. Jawabnya apa? Dijawabkan di sini ai hal hadzal rajul kahaliman yuridu zinatal hayatid dunya. Jadi orang yang mengikuti dunia, menjadikan dunia segala sesuatu tumpuannya. Ada lagi yang jawabannya kembali kepada penjelasan, tapi dia sebetulnya tidak bersambung. Ya, seperti firman Allah dalam surah An-Kabut, cerita Nabi Ibrahim juga. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu la'dzalikum khairul lakum.
di lengkap juga ayat yang 24, bahkan jawab kaum qalu ukhluhu au harrihu. Dijawab, kenapa kalian disuruh mengingat yang diberikan Ibrahim? Tidak ada jawaban dia yang ngajak menyembah selain ya, Raja Namrud itu dia harus dibakar dan dibunuh. Maka dipanggillah Ibrahim, ditangkap, dibunuh dia, jadi dibakar dia. Nah, Nabi Ibrahim adalah seorang utusan Allah. Allah selamatkan dari pembakaran itu. Jadi berdoa, ya narukuni bardan wasalama. Jadi doalah bahwa api itu seharusnya panas, dia menjadi dingin dan bisa memberikan keselamatan. Ada juga jawaban masuk dalam ucapannya itu sendiri. Yang misalnya awal surah Shad kita temukan Shad wal Qur'ani dzikri. Lanjut sampai wa'ajibu. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa yang Nabi Muhammad itu bukan Rasul yang sebenarnya. Maka diturunkan ayat ini sebagai jawaban dengan sumpah, ya, wal Qur'ani dzikri. Ya, karena risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah risalah yang benar. Ada yang dijawab itu pada ujungnya, ujung dari perkataan. Ya, seperti dalam surah Al-Kahfi itu, sayaquluna salasah. Jawabnya, apa memang tiga itu? Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Sampaikan bahwa Tuhanku lebih mengetahui berapa jumlah yang sebenarnya dari mereka. Ya, antara jawaban, antara pertanyaan dan jawaban ada di situ. Misalnya dalam surah Yusuf, madza tafkidun? Qalu nafkidu suwa'al maliki, dan seterusnya. Ini bagian-bagian itu. Ada lagi yang dikaitkan dengan waktu. Jawaban itu dikaitkan dengan waktu. Misalnya apa? Di dalam Al-Quran itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Di dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Dalam surah Ra'd ayat 60 itu. Ud'uni astajib lakum. Nah, ketika para sahabat bertanya, kapan waktu diijabahnya sebuah doa itu? Diturunkanlah ayat 186 surah Al-Baqarah tadi. Yang berdoa itu adalah yang dekat dengan yang mengabulkan doa itu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi dia dekat. Kalau dekat tidak perlu jadi jerit. Ya, cukup dengan suara yang sederhana saja. Kalau jerit-jerit, apa memang Allah itu tuli ya? Allah itu budak, dia tidak dengar. Tidak. Ya, cukup dengan suara yang wajar-wajar saja, tidak mengganggu orang lain. Yang penting kita tahu dengan apa yang kita minta, dan kita yakin Allah akan mengabulkan semua permintaan kita itu. Ada yang jawabnya dalam bentuk perintah, ada dalam bentuk larangan. Nah, yang larangan kita temukan, fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun, dalam surah Al-Ahzab itu. Jadi ini sebagai contoh-contoh bahwa jawaban soal yang disampaikan beragam, ada yang muncul soalnya, jawabannya bersama soalnya itu, pertanyaannya itu, ada yang tidak ada pertanyaan tapi ada jawaban tapi jawabannya itu perlu ditakwilkan, perlu ditafsirkan lebih jauh daripada itu. Ini salah satu dari pembahasan juga yang perlu kita ketahui adalah anwa' as-su'alat wal jawabat fil Qur'anil Karim. Ragam macam-macam pertanyaan-pertanyaan
dan jawaban-jawaban yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Silakan kalau ada yang tanyakan. Silakan. Nanti buku-bukunya saya share ya. Share langsung di copy. Jangan share disimpan di HP-nya, nanti hilang. HP-nya hilang, bukunya juga hilang semuanya. Ya, atau jangan dianu-anu kan nanti PDF-nya terhapus dia, ya, sehingga datanya hilang. Nanti kita kasihkan juga kepada perpustakaan ya, perpustakaan di IKI, supaya IKI juga nyimpan naskah ini sehingga nanti pada mata kuliah ya semester-semester berikutnya itu tidak perlu dikirim lagi, tinggal mencari saja di perpustakaan itu. Ya, saya kirim banyak-banyak itu. Dr. Azizan ya yang sering apa? Sering mengkopi itu. Di kopinya dan kebetulan kita punya mesin fotokopi sendiri kan, IKI, jadi lebih murah dan lebih cepat juga dan lebih bagus dibandingkan dari kopi-kopi yang ada di luar itu. Silakan, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum, Prof. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya, Iya silakan. mau bertanya, apakah Hmm. ada eh, ayat Quran itu yang dihapuskan atau dinasah oleh hadis ya, Prof ya? Oh ya, Terima kasih. ya. Nanti ada macam-macamnya juga, ya. Jadi ada buku yang menjelaskan macam-macam nasakh itu. Nasakh Quran dengan Quran, tidak ada masalah. Ya, nasakh Quran dengan hadis mutawatir, tidak ada masalah. Tapi nanti ada sebagian ulama yang mempermasalahkannya. Yang mana yang tinggi? Al-Quran. Hadis nomor 2. Berarti yang nomor 2 itu yang dihapus oleh yang pertama, bukan yang kedua menghapus yang pertama. Tapi mereka mempunyai alasan. Al-Quran dan hadis itu semuanya wahyu Allah. Wahyu Allah. Nabi itu mengucap sesuatu, berbuat sesuatu, takrir terhadap sesuatu, itu dipandu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka Al-Quran itu juga sebetulnya adalah wahyu. Ya, nah kemudian menjadi masalah di sini ya antara jumhur dengan Syafi'i, Imam Syafi'i. Misalnya ayat tentang wasiat, boleh tidak berwasiat kepada ahli waris? Boleh tidak? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tidak bolehnya itu dihapus oleh hadis. Ketika ayatnya kita baca, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Di sini boleh wasiat in taraka khairanil wasiyah. Tapi kemudian Nabi bersabda, fala wasiyata liwarisin. Fala wasiyata liwarisin. Nah, apakah hadis ini menasah ayat tadi itu? Kata jumhur, iya. Kenapa iya? Karena semuanya adalah wahyu Allah. Wahyu sama wahyu, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, Imam Syafi'i tidak terima itu. Oh, tidak. Ayat itu bukan dinasah oleh hadis fala wasiyata liwarisin, tapi didasah oleh ayat-ayat mawaris yang ada dalam surah An-Nisa. Jadi intaraka khairanil wasiyatu itu dinasah oleh ayat-ayat mawaris yang ada di dalam surah An-Nisa. Jadi yang menasahnya bukan hadis Nabi itu.
Yang menasahnya itu adalah ayat-ayat yang ada dalam surah An-Nisa itu. Ini kalau ketika dia hadisnya mutawatir, ya sama-sama fungsinya. Ya kan Al-Quran itu sendiri mutawatir. Tapi kalau hadisnya ahad, nah itu yang menjadi permasalahan. Jadi di bawah tingkatannya, tidak mungkin dia bisa menasakh yang ada di atasnya. Nanti itu pembahasan itu ya biasanya yang berkaitan dengan hukum itu dijelaskan oleh apa? Oleh usul fikih. Ya, oleh usul fikih. Ya, disebutkan di dalam buku usul fikih. Misalnya ya di dalam bukunya Syekh Ali Jum'ah ini ya disebutkan nasakh Al-Qur'an tadi sudah kita, nasakh hadis. Ya, nasakh hadis. Nah, nasakh hadis ini disebutkan di sini nanti anwa'un nusakh ya an-nasakh fi sunnah an-nabawiyah. Naskhus sunnah bil Qur'an. Naskhus sunnah bil Qur'an. Sunnah dinasakh dengan Al-Qur'an. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Ya, kemudian nanti dengan dalil-dalilnya disampaikan. Kemudian nanti ada lagi ya tadi yang kita jelaskan tadi itu dijelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang cukup rinci ya di samping itu. Kemudian sunnah bis sunnah, tidak ada masalah. Ya, nah, kemudian naskhus sunnah al mutawatirah bil mutawatirah, tidak ada masalah. Ya, nah kemudian ketika tungkahnya naskhu khabaril ahad bil ahad, tidak ada masalah. Naskhu khabaril ahad bil mutawatir, tidak ada masalah. Nah, tapi begitu dengan naskhul khabar al mutawatir bil ahad, itulah disebut dengan mahallul khilaf. Ya, mahallul khilaf. Ya, jadi di sini ini menjelaskan bahwa nah, kalau kita kembalikan tadi itu ya Al-Qur'an dan As-Sunnah saja tadi begitu itu. Al-Qur'an itu juga wahyu, hadis itu wahyu. Maka ketika ada salah satunya yang ditundakan ya yang ditundakan maka dia menjadi pembahasan ya apakah dia bisa menjadi nasikh daripada ayat itu ataukah tidak. Contoh tadi itu ayat tentang wasiat kepada ahli waris. Nah, secara logika kenapa tidak boleh? Karena kalau ahli waris menerima wasiat berarti dia mendapatkan dua bagian. Bagian dari warisnya dan bagian daripada wasiatnya. Maka sabda Nabi fala wasiyata li warisin itu bahwa itu dia tidak menerima wasiat. Nah, wasiat itu berapa banyak? Nanti tidak banyak daripada sepertiga. Ya, sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Lebihnya mana? Kembalikan kepada ahli waris. Jadi kalau ada orang yang berwasiat, ya kemudian wasiatnya lebih dari sepertiga, maka kelebihan itu dikembalikan kepada ahli waris dan dibagilah. Kasus dulu, saya menyelesaikannya dulu. Kasus disamarkan ya antara wasiat dengan hibah. Kalau seorang tua menghibahkan kepada anaknya, boleh? Apakah bebas, secara bebas dia boleh hibahkan kepada anak-anaknya? Diajarkan ketika menghibahkan itu adalah pemberian. Pemberian itu harus didasari oleh keadilan. Kalau tidak, nggak bisa. Ya, seperti kasusnya Bashir, ayah daripada Nu'man, sahabat Nu'man bin Bashir. Bashir melapor kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau?
ya Rasulullah, nahaltu waladi hadza bihadza wa hadza bihadza. Dia anaknya banyak. Dia katakan nahaltu, a'taitu, qassamtu. Aku bagikan, aku berikan anakku ini begini, yang ini begini, yang itu begitu. Nah, Rasulullah terus tanya, hal nahalta kulla waladika bihada? Apakah engkau ya berikan a'taita kepada anakmu sama seperti ini? Dia jawab, la ya Rasulullah. Rasulullah terus mengatakan, ya saya tidak mau menjadi saksi atas satu kezaliman. La asyhadu ala jaurin. Jaurin artinya zulmin. Aku tidak mau menjadi saksi terhadap satu kezaliman. Dia harus berlaku adil. Nah, di Bandung dulu ada orang kaya, punya anaknya banyak, harta kekayaannya banyak, anak-anaknya ada 12. 12 ini jadi semualah istilahnya, ada yang kolonel, ada yang dokter, ada yang doktor. Hebatlah. Tapi ada satu yang dajjal dia. Satu ada yang nakal. Ini yang menghabiskan harta kekayaan. Berjudi, dia apa gitu. Nah, kemudian orang tuanya melihat, nanti kalau tidak dibagi, tidak dihibahkan duluan, tidak diwasiatkan duluan, nanti kalau saya meninggal pasti ribut. Kalau saya meninggal pasti ribut. Nah, si anak sudah dapat rumahnya banyak. Tanahnya juga banyak, sudah dibagi secara rata. Nah, ketika dia meninggal, karena dilihatnya kawan saudara-saudaranya yang lainnya sudah kaya-kaya semuanya, seolah-olah tidak perlu dengan warisan. Rumah besar-besar warisannya. Kemudian dia berusaha melalui kantor Kementerian Agama, dia buatkan akte hibah dengan wasiat itu digabung. Jadi disamakan. Jadi disamakan. Waktu itu zamannya saya itu, ya disamarkan. Jadi dibuatkanlah surat itu untuk menjadi bukti wasiat dalam kurung, hibah dalam kurung, dalam garis miring wasiat. Padahal hibah hukumnya sendiri ya bebas. Nah, ketika dia wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, nah, ibunya masih hidup, ditanya langsung, yang ini hibah atau wasiat? Rumah-rumah masing-masing satu-satu rumah itu. Dijelaskan oleh orang tuanya bahwa ini adalah hibah. Kalau hibah menjadi milik pribadi sudah. Tidak ada hibah yang diwasiatkan juga. Ya, akhirnya didatangkanlah saksi-saksi, ya. Nah, karena yang salah memang kepala kantor Kementerian Agamanya Kabupaten Bandung itu yang salah, ya, karena dia dikasih sesuatu, dibuatlah semacam keraguan-raguan dalam penetapan ini hibah atau wasiat. Akhirnya ketahuan nih, kena sogok juga lah. Ya, karena anak yang nakal ini tadi itu pinter dia. Bagaimana saya dapat duit gitu. Ya, akhirnya kita pecat itu. Ya, yang kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten itu langsung kita pecat. Nah, ternyata dia mendapatkan sesuatu. Nah, ini harus jelas. Ya, harus jelas. Jadi antara hibah dengan wasiat. Ya, kalau wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi kalau hibah boleh saja, tapi harus didasari oleh apa? Oleh keadilan. Ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Oh, sudah mau azan.
Nanti minggu depan insya Allah kita masuk ya pembahasan itu yang disebut dengan wujuhul mukhotobat. Nanti ada 33 macam khitabnya Allah Subhanahu wa taala dan apa di balik khitab itu. Misalnya nanti ketika bulan Ramadan ya biasanya kita temukan ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam. Ya diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti keimanan menjadi dasar kewajiban berpuasa. Nah Allah mulai dengan ya ayyuhallazina aman. Apa maksud khitab ini? Nah, dijelaskan oleh ulama nanti namanya khitabut tasyrif wa takrim. Khitab kemuliaan, keistimewaan. Jadi Allah menyampaikan kewajiban itu diarahkan kepada orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mulia. Kenapa? Karena mereka didasarkan kepada keimanan, menerima perintah ibadah puasa itu dengan lapang dada. Nggak ngomel, nggak apa. Ya, saya siang-siang lapar, ya haus lagi, lapar lagi. Nah, begitu itu ngomel nggak pernah. Kenapa? Karena perintah yang dijalankannya didasari oleh keimanan yang dia miliki. Maka orang yang beriman ketika berpuasa dia tidak merasa lapar, dia tidak merasa haus karena dia berada di sisi Allah di sini. Banyak nanti contoh-contoh ya untuk itu. Cukup saya kira? Cukup ya, kita kirimkan buku-bukunya ya. Kita kirimkan buku-bukunya dan nanti di-sharekan kepada teman-temannya dan saya juga sharekan kepada Pak Azizan ya atau Ibu Divika nanti kita kirimkan supaya di-copy dan setelah itu nanti ya diletakkan di perpustakaan. Yang nasakh ya, yang nasakh dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 buku ya. Saya kirimkan ya.
Waalaikumsalam Indahnya itu. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak khairan. Samsul, indah betul tuh di atas gunung ya. Di atas gunung. Di atas bukit tuh. Bukit mana itu? Latar belakangnya bagus sekali tuh, Masya Allah. Di Sumbar, Pak, di Sumbar. Oh, di Sumbar. Oh,